Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar, dan Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di surah Al-Insyiqaq. Di surah Al-Insyiqaq, ya. Tinggal beberapa surah lagi selesai juz 30. Alhamdulillah, tinggal kita ulangi lagi, pahami lagi, renungkan lagi, sehingga makna-makna yang terkandung dari ayat dan surah tersebut bisa kita tadaburi dan kita amalkan. Baik, silakan ada yang baca. Ya Ustaz, insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila bumi terpecah atau terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan ia patuh terhadap Rabb-nya dan sudah semestinya ia patuh. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan dia menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia patuh terhadap Rabb-nya dan sudah semestinya ia patuh. Tafsirnya Ustaz? Iya. Idzas samaa'u tasadda'at wa tafattarat bil ghamami yaumal qiyamah. Apabila langit terbelah dan terpecah disebabkan awan pada hari kiamat. Wa ata'at amra rabbiha fima amaraha bihi minal insyiqaq, dan dia mentaati perintah Rabb-nya terhadap apa-apa yang Rabb-nya perintahkan kepadanya untuk terbelah. Wa huqqalaha an tanqada li amrihi, dan sudah semestinya dia mematuhi perintahnya. Wa idzal ardu bussitat wa wussi'at, dan ketika bumi dibentangkan, diratakan dan dilapangkan. Wa dukkat jibaluha fi dzalikal yaum, dan gunung-gunung dihancur leburkan pada hari itu. Wa qadzafat ma fi batniha minal amwat, dan ia memuntahkan apa-apa yang ada di dalam perutnya berupa mayat-mayat. Wa takhallat anhum, dan dia mengosongkan dari mereka. Wa qadat li rabbiha fima amaraha bihi wa huqqalaha an tanqada li amrihi, dan dia mematuhi Rabb-nya terhadap apa-apa yang Rabb-nya perintahkan kepadanya dan sudah semestinya ia mematuhi perintahnya. Baik. Ini surah Al-Insyiqaq, ya. Al-Insyiqaq itu artinya terbelah. Surah Al-Insyiqaq di antara surah yang menggambarkan kejadian kiamat. Nabi SAW dalam hadisnya menyebut, jika kita ingin menyaksikan kiamat dengan mata kepala kita sendiri, baca beberapa surah. Di antaranya ini, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, At-Takwir. Itu gambaran kiamat. Dan Allah kuasa untuk itu. Kejadiannya sangat dahsyat, mengerikan. Jangankan kiamat nanti. Kita diberi musibah berupa tsunami misalnya, atau gempa.
dengan durasi waktu yang mungkin tidak sampai semenit. Tapi lihat kerusakan yang timbul di muka bumi itu. Ya, itu tidaklah Allah menurunkan musibah demikian agar kita ini taubat kepada Allah dan dalam rangka menakut-nakuti agar kita sadar kita ini banyak dosa. Adapun kejadian kiamat nanti itu lebih mengerikan lagi. Sangat-sangat mengerikan. Ya. Dan lebih mengerikan lagi setelahnya. Di akhirat. Di padang mahsyar. Di sirat. Ketika hisab. Ketika mizan. Lalu kita akan ditempatkan di surga. Dan kita memohon kepada Allah. Atau dimasukkan ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah. Jadi ini masa depan yang sesungguhnya. Kita memikirkan nasib kita. Bagaimana nasib kita nanti di alam barzakh. Bagaimana nasib kita setelah dibangkitkan. Bagaimana nasib kita nanti apakah di surga atau neraka. Memikirkan perkara-perkara itu melembutkan hati. Menambah keimanan. Memperpendek angan-angan dunia. Berbeda dengan orang yang melamunkan perkara-perkara dunia. Hatinya makin keras. Ambisinya semakin meluap-luap, tidak terkontrol. Dan akhirnya dia hidup dalam kelalaian, baru tersadar ketika ajal menjemput. Ya. Nah ini perhatikan ya. Baik. Kita lihat dulu mukadimah ini di dalam kitab di aplikasi ya. Pertama tasmiyatus surah, penamaan surah. Kenapa disebut surah Al-Insyiqaq? Sumiyat Al-Insyiqaq iftitahiha bidzikri insyiqaqis sama. Dia disebut Al-Insyiqaq, insyiqaq itu terbelah. Kalau bahasa Sunda itu bejat, terbelah. Ya. Karena surah ini dimulai dengan penyebutan terbelahnya langit. Wa huwa min ahwali yaumil qiyamah. Dan ini merupakan ya hiruk pikuk atau keadaan-keadaan yang mengerikan hari kiamat. Kemudian min maqasidis surah, di antara kandungan surah ini Allah memberikan gambaran tentang akhirat. Kemudian adanya perubahan di muka bumi ini ketika terjadi kiamat. Ya perubahan. Sekarang misal ya, kita melihat matahari tenang, nanti terbelah. Lihat gunung sekarang diam, kokoh, nanti berterbangan. Melihat laut, nanti disunamikan semuanya. Melihat bumi tenang, nanti digoncangkan. Sehingga rusak lulu lantah. Sehingga akan berubah keadaan itu. Baik. Kemudian wabayanu ikhtilafi ahwalil khalqi fi dzalikal yaum.
Nanti ada penjelasan keadaan makhluk pada hari itu berbeda-beda. Ada ahli na'imin mukarramin, ada kelompok yang mendapat kenikmatan yang dimuliakan, ditandai dengan mereka mengambil catatan amal mereka dengan tangan kanan. Jadi nanti pas di akhirat, nanti kita diberikan catatan amal. Jadi kita semua ini sekarang sedang berkarya. Menulis catatan di catatan amalan kita. Dengan amalan baik atau buruk. Nanti kita akan melihat sendiri hasilnya. Ya. Nanti kita akan melihat sendiri hasilnya. Baik. Kemudian antara ahli syaqa, orang yang celaka dan dihinakan. Mereka mengambil kitab mereka di belakang punggung mereka. Ya. Sampai mereka kaget. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu fiha hadira. Tidak terlewat yang kecil maupun yang besar. Dan mereka dapati semua yang semua yang pernah dilakukan di dunia ada di sana. Termasuk kita sekarang lagi ngaji, lagi mendengar ayat-ayat Allah, lagi duduk di majelis ilmu. Nanti ada catatan. Dan Allah itu tidak akan pernah luput. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Akan ditulis. Ada malaikat yang menjaga. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Bahkan termasuk amalan hati itu ditulis. Jadi makanya seorang muslim itu jangan pernah ada niat, jangan pernah terbentik dalam hatinya melakukan keburukan walaupun hanya niat. Karena ditulis oleh mereka. Kemudian ada celaan kepada orang musyrik karena tidak iman. Karena tidak adanya keimanan dalam diri mereka, ma'awuduhi ayatil Qur'an. Dalam keadaan jelasnya ayat-ayat Al-Quran dan terangnya hujah-hujahnya. Dan watabsyiruhum, pengabaran mereka bil azabil alim, dengan azab yang pedih, bidaril jahim, di neraka jahanam. Ini inti dari surah Al-Insyiqaq. Baik, tadi di ayat dijelaskan tidak sama syaqqat, apabila langit telah terbelah. Baik, langit terbelah. Dan kalau kita lihat bumi dibandingkan langit pertama, bumi itu seperti koin. Langit pertama seperti padang Sahara, padang pasir. Kecil bumi. Dan setiap bumi, setiap langit itu bertingkat. Langit kedua dibandingkan dengan langit pertama dibandingkan langit kedua. Langit pertama seperti koin, langit kedua seperti padang pasir. Terus sampai langit ketujuh. Maka betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila langit terpecah, terbelah, wa adinati rabbiha wa huqqat. Memang Allah mengizinkan untuk itu. Dan memang hak langit untuk patuh. Ya. Langit patuh turut ketika Allah menyuruh untuk terbelah, ya terbelah. Langit terbelah, kemudian mengeluarkan kabut
pada hari kiamat. Mereka turut, ya. Kalau kita menyuruh langit hujan aja nggak bisa, menahan hujan, menahan angin kita nggak bisa. Di sini menunjukkan juga betapa besarnya kekuasaan Allah. Allah tuh mampu menguasai itu. Wa idal ardu muddat, dan ketika bumi dihamparkan, ya, bumi dihamparkan. Busitat wa wussiat. Kemudian wadukat jibaluha fi dzalikal yaum. Gunung dihancurkan. Ya. Makanya bumi jadi rata. Ya. Dalam ayat yang lain, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Bumi diratakan. Tidak ada gelombang tanah. Rata semua. Wa alqat ma fiha wa taqallat. Kemudian bumi memuntahkan. Memuntahkan yang ada di perut berupa mayat-mayat. Sehingga bumi kosong. Dan itu hak mereka akan tunduk diperintah untuk seperti itu. Coba bayangkan ya. Langit terbelah, bumi rata, kemudian mengeluarkan muatan-muatan di dalam mayat-mayat yang sudah terkubur itu dikeluarkan. Gimana mengerikan? Baik. Terus? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berusaha menuju Rabb-mu dengan usaha yang keras, maka engkau akan menemuinya. Ya ayyuhal insanu innaka sa'id ila Allah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah orang yang berusaha menuju Allah. Wa amilun a'malan min khairin aw syarrin. Dan engkau beramal dengan amalan berupa kebaikan atau keburukan. Summa talaqiyallaha yaumal qiyamah. Kemudian akan menemui Allah pada hari kiamat. Fayujazika bi'amalika bifadlihi au adlihi. Kemudian Allah akan membalas amalan-amalanmu dengan karunia dan keadilannya. Allai yurja'a, agar dan tidak akan dikembalikan selama-lamanya. Ini perhatikan ya. Ini seruannya, ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Yang namanya seluruh manusia itu terpanggil semuanya. Kita termasuk tentu. Apa kata Allah? Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik kadha. Engkau bekerja, beramal, dan engkau akan dikembalikan kepada Allah. Kita ini sedang berjalan menuju Allah. Kita ini sedang berjalan menuju kematian. Dan setelah itu kita akan kembali kepada Allah. Maka dalam perjalanan kita, ada orang yang beramal baik, ada orang yang beramal buruk. Ingat, famulaqih. Kamu akan menemui Allah pada hari kiamat. Kita ini di dunia atau manusia di dunia, sejahat apapun, ujung-ujungnya wafat, mati. Dan orang baik juga akan wafat. Termasuk para nabi, para anbiya, rasul,
alaihi wassalatu wassalam. Beliau-beliau orang-orang baik, tapi tetap wafat dan menuju kepada Allah. Kita juga sama. Akan bertemu dengan Allah. Ingat, kita ini akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan pencipta kita. Lalu pertemuan itu untuk apa? Fayujazika bi'amalika. Allah akan membalasmu sesuai dengan amalanmu. Sekarang kita masa hidup. Baik yang baru menginjak balik atau sudah lama. Atau sudah usia. Track record kehidupan kita, amalan baik dan buruk, kita akan membawanya nanti, menghadap Allah. Dan Allah akan balas. Maka isi ya, perjalanan kita sekarang ini, di kehidupan ini, dengan hal yang baik. Agar nanti kita bahagia ketika bertemu dengan Allah. Dan jangan diisi atau kurangi. Kita berusaha menjauhkan hal-hal yang buruk. Agar nanti kita tidak malu di hadapan Allah Subhanahu. Gimana jawaban kita ketika Allah bertanya, kamu telah aku beri nikmat, tapi kenapa engkau bermaksiat kepadaku? Kenapa engkau tidak mau taat kepadaku? Ini pikirkan. Ya. Ini pikirkan hal ini. Kita ini hidup tidak hidup, wafat, udah selesai. Enggak. Nanti bertemu dengan Allah. Lalu Allah tanya. Apakah kita amalnya baik atau buruk? Makanya kita selalu introspeksi diri kita. Dan setelah introspeksi, tanamkan juga dalam diri kita ini banyak kurangnya dalam ibadah. Kurang maksimal. Kalau dibandingkan dengan generasi terdahulu. Baik. Jadi kita ini akan menghadap Allah. Dan Allah akan tanya. Selanjutnya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka kelak ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. فَأَمَّا مَنْ أُعْتِيَ صَحِيفَةَ أَعْمَالِهِ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang diberi catatan amalannya dari sebelah kanannya, وَهُوَ الْمُؤْمِنُ بِرَبِّهِ. Dan dia adalah orang yang beriman kepada Rabb-nya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سَهْلًا. Maka kelak ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وَيُرْجَعُ إِلَى أَهْلِهِ فِي الْجَنَّةِ مَسْرُورًا. Dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya di surga dalam keadaan bergembira. Baik. Nah ini diantara keadaan ya, pembagian catatan amal. Kita saja di dunia, di sekolah atau di kampus, ketika dibagikan catatan rapot atau wisuda, itu momentum yang ditunggu-tunggu. Kalau kita sudah berusaha maksimal, apalagi sudah ada bocoran, kita ini juara
kemloy. Itu hal yang dinanti. Berbeda dengan orang yang asal-asalan dalam belajar, dalam kuliah. Ini hal yang tidak diinginkan. Maka begitulah nanti di akhirat. Bedanya kalau di dunia nilai, prestasi yang sifatnya tertulis itu bisa di otak-atik. Yang bodoh, yang nggak jujur itu bisa jadi pemenang. Yang pintar, yang jujur itu bisa jadi tersisih. Di akhirat enggak. Di akhirat enggak. Ya. Di akhirat tidak ada. Tidak ada kecurangan. Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu hakim yang paling adil. Lihat, orang yang diberi kitab dengan tangan kanan dari depan, itu Allah akan berikan hisab yang mudah. Makanya dari dalam perkara ini sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Nah, apa makna hisaban yang mudah? Di antara makna hisaban yang mudah itu, kita melihat catatan amalan kita, ternyata penuh dengan dosa, keburukan, maksiat. Lalu Allah ampuni dan Allah hapuskan, juga Allah tidak mengabarkan kepada orang lain. Karena ada sebagian orang yang Allah permalukan. Kita diperlihatkan catatan amalan kita, di sana ada kesalahan, ada dosa, kemudian Allah ampuni, Allah maafkan. Kemudian setelah itu, atau ini adalah wahwal mu'min bi rabbih. Ini bagi orang yang iman kepada Rabb. Orang beriman gini nasib. Dia menerima catatan amal dengan tangan kanan dari depan dan dihisab dengan hisaban yang mudah. Di antara bentuk hisaban yang mudah, ya, diperlihatkan catatan amal, ternyata di sana banyak keburukan, lalu Allah ampuni. Dan setelah itu dia kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan bahagia. Mana? Lihat, di antara kenikmatan di surga adalah bisa berkumpul dengan keluarga. Adalah bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai sekarang di dunia ini. Dengan ibu, bapak, adik, kakak, suami, istri, anak. Kita bisa berkumpul. Dan sebagaimana di dunia, kalau kita mendapat prestasi, keluarga terdahulu yang ingin kita kabarkan kalau kita berprestasi. Sama di akhirat juga. Kita ingin kabar gembira itu sampai kepada keluarga, kemudian mereka berbangga dengan. Ingat, kebanggaan yang sesungguhnya nanti kalau kita dimasukkan ke dalam surga, dimuliakan oleh Allah, itu kebanggaan. Dan ini untuk orang-orang yang beriman. Dari sekarang kita hisab diri kita.
Dan tanamkan kita ini banyak keburukannya. Banyak keburukannya. Baik, jadi kenikmatan di antara kenikmatan di surga itu berkumpul dengan keluarga. Ya. Maka dari itu tidak mungkin seorang itu berkumpul di surga dengan keluarga kalau di dunia tidak ditanamkan nilai-nilai keislaman di keluarga, tidak saling menasehati. Makanya nanti justru keluarga itu ada yang saling caci maki, kabur karena takut diminta pertanggungjawaban. Makanya dalam kehidupan itu, misalkan suami istri, ya, yang terpenting itu bukan sekedar mengungkapkan rasa cinta, tapi yang paling penting itu gimana supaya selamat dari neraka nanti. Sebagian orang berpikir ya hal-hal yang disebut dengan apa namanya keromantisan saja. Yang paling pokok tuh gimana kita selamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dengan apa cara kita menjaga keluarga dari neraka? Dengan mengajak taat dan menjauhkan maksiat, mengajarkan adab. Adapun perkara yang lain, sifatnya duniawi, poya-poya, jalan-jalan dan sebagainya. Sekedarnya aja, jangan maksain. Sekedarnya. Karena perkumpulan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Baik, seterusnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura, maka kelak ia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh ia dulu di dunia bergembira di tengah keluarganya. Innahu dhanna an lan yahur, sungguh ia mengira bahwa ia tidak akan dikembalikan kepada Rabb-nya. Bala, tidaklah demikian. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Rabb-nya senantiasa melihatnya. Wa amma man u'tiya sahifata a'malihi min wara'a dhuhri, dan adapun orang yang diberi catatan amalannya dari belakang punggungnya, wa huwal kafiru billahi, dan dia adalah orang yang kufur terhadap Allah, fasawfa yad'u bihalaki was-suburi, maka kelak ia akan berteriak dengan kebinasaan dan kehancuran dan kecelakaan. Wa yadkhulun nara muqasiyan harruha, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Innahu kana fi ahlihi fid dunya masrura maghrura, dan dulu ketika di dunia ia bergembira dan tertipu di tengah-tengah keluarganya. La yufakkiru fil awaqibi, dan dia tidak pernah berpikir akan akibatnya. Innahu dhanna an la yurja'a ila khaliqihi hayyan lil hisabi, dan dia mengira dia tidak akan pernah dikembalikan kepada penciptanya dalam keadaan hidup untuk dihisab. Bal saya Sayu'idu. sayu'id. Bala sayu'iduhu Allahu kama bada'ahu. Akan tetapi Allah akan mengembalikannya sebagaimana dulu di awal penciptaannya. Wa yujazihi ala a'malihi,
dan dia akan dibalas atas amalan-amalannya. Inna rabbahu kana bihi basiran aliman bihalihi in yaumi khalqihi ila an ba'asah. Sesungguhnya Rabbnya mengetahui, maha melihat dan maha mengetahui keadaannya dari hari ia diciptakan sampai hari ia dibangkitkan. Baik. Lihat, di sini keadaan orang-orang kafir. Jadi setelah Allah menjelaskan keadaan orang beriman, Allah menjelaskan keadaan orang-orang kafir, mereka diberikan kitab dari belakang punggungnya dengan tangan kiri. Makanya di ayat yang lain, bishimali, dengan tangan kiri dan dari belakang. Dia sendiri tidak mau melihatnya. Karena apa? Saking jeleknya. Tidak mau melihat. Sehingga mereka terima dari belakang. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Iqra kitabak kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Baca aja sendiri. Kamu hitung sendiri kesalahan. Maka fasaufa yad'u subura. Dia berteriak, celakalah. Celaka. Lihat. Setelah itu apa? Apakah dia pergi ke keluarganya? Tidak. Wa yasla sa'ira. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Nggak ada keluarga yang bisa menolong. Tidak ada. Kenapa dia nasibnya tragis seperti itu di akhirat? Karena di dunia innahu kana fi ahlihi masrura. Dia di dunia berpoya-poya, tertipu dengan dunia, tidak mau ibadah. Lihat dalam ayat di atas, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada dua kenikmatan berkumpul dengan keluarga. Yang satu tercela, yang satu terpuji. Yang terpuji itu di akhirat. Tercela di dunia, perkumpulan poya-poya yang melalaikan. Lupa kepada Allah. Betul, perkumpulan itu dengan siapapun. Dalam keadaan apapun itu membahagiakan. Orang kalau kumpul-kumpul banyak orang, di sana ada makanan dan sebagainya, itu betah. Secara nafsu kita itu betah. Tapi jangan berlarut. Sehingga tidak memikirkan nanti akibatnya seperti apa. Maka nih terutama yang sedang mondok, sedang santri atau sedang merantau. Oke lah di dunia kita berkumpul dengan keluarga mungkin terbatas waktunya. Tapi kita punya harapan, semoga nanti di akhirat kita berkumpul abadi selama-lamanya dengan keluarga yang kita cintai. Dengan apa ya? Dengan persiapan. Jangan seperti orang-orang kafir. Di dunia mereka berkumpul, poya-poya, senang-senang. Di akhirat, kalaupun mereka masuk neraka semuanya, saling caci, saling hina, saling bully, saling laknat bahkan. Beda dengan orang-orang yang beriman. Mereka sangka tidak akan kembali kepada Allah. Mereka menyangka hidup itu ya, hidup mati udah beres. Apa kata Allah? Allah tuh maha melihat. Sungguh Allah akan mengembalikan mereka dan akan membalas amal. Allah tuh maha melihat, maha tahu keadaan manusia. Dari min yaumi khalqihi atau min yaumi ya khalqihi di hari penciptaan sampai hari dibangkitkan. Allah tuh tahu. Ini nasib tragis orang yang kafir. Ya.
Kita selaku muslim jangan merasa tenang juga. Lihat tadi, ada dua kebahagiaan bersama keluarga. Berkumpul dalam taat atau berkumpul dalam sia-sia dalam maksiat. Baik. Baik. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi cahaya merah di ufuk pada waktu senja. Wal-laili wama wasaq. Dan demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq. Dan demi bulan apabila ia sempurna cahayanya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan jalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa kamu tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikan mereka tentang azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman yang mereka mengerjakan amalan soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Aqsamallahu ta'ala bil hamraril ufuqi 'indal ghurubi. Allah bersumpah dengan cahaya merah di ufuk ketika waktu matahari tenggelam. Wabil laili, dan Allah bersumpah dengan waktu malam. Wa ma jama'a min dawabi wal hasyarati wal hawami wa ghairi dzalik, dan Allah bersumpah dengan berbagai macam hewan-hewan, serangga dan hama-hama dan selainnya. Wabil qamari idza takamala nuruh, dan Allah bersumpah dengan bulan jika cahayanya telah sempurna. La tarkabunna ayyuhan nasu atwaran muta'addidatan wa ahwalan mutabayinah. Sungguh engkau, wahai manusia, akan menjalani tahapan demi tahapan yang banyak dan kondisi yang berbeda-beda. Minan nutfati ilal alaqati ilal mudghati ila nufikha ar-ruhu ilal mauti ilal ba'si wan nusyur. Dari mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, lalu ditiupkan ruh, lalu diwafatkan, lalu dibangkitkan dan dikumpulkan. Wala yajuzu lil makhluqi ay yaqsima bi ghairillah, dan tidak boleh bagi makhluk untuk bersumpah dengan selain Allah. Walau fa'ala dzalik la asyrak. Seandainya ia melakukan hal itu, sungguh ia telah syirik. Fa ayyu syai'in yamna'uhum minal imani billahi wal yaumil akhir ba'da ma wuddihat lahumul ayat. Sesuatu apakah yang menghalangi mereka dari beriman kepada Allah dan hari akhir setelah dijelaskan kepada mereka ayat-ayat. Wa ma lahum idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjuduna lillah. Dan mengapa ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an mereka tidak mau sujud kepada Allah. Wala yusallimuna bima jaa'a fih, dan tidak mau tunduk patuh terhadap apa-apa yang datang padanya. Innama sajayyatal ladzina kafaru at-takdzibu wa mukhalafatul haqqi. Dan bahwasanya watak orang-orang yang kafir adalah mendustakan dan menyelisihi kebenaran. Wallahu a'lamu bima yaktumuna fi sudurihim minal inadi ma'a a'malihim bi anna ma ja'a ma'a ilmihim bi anna ma ja'a bihil Qur'anu haqqun.
Dan Allah lebih mengetahui terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan di dada-dada mereka berupa pembangkangan disertai dengan ilmu, dan bahwasanya dan dengan apa yang datang kepada mereka berupa Al-Quran adalah kebenaran, sebuah kebenaran. Fabashirhum ya ayyuhar rasulu bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum 'adzaban muji'an. Maka berikan kabar kepada mereka wahai Rasul bahwasanya Allah telah menyiapkan bagi mereka azab yang pedih yang menyakitkan. Lakinnal ladzina amanu billahi wa rasulihi wa addu ma faradahu Allahu 'alaihim lahum ajrun fil akhirati ghairu maqtu'in wala manqusin. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, bagi mereka pahala di akhirat tanpa terputus dan tanpa berkurang. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ufuk, ya. Kemudian Allah juga bersumpah dengan makhluk yang lain. Allah bersumpah dengan cahaya merah lembayung, dengan malam, dengan bulan. Ini Allah bersumpah dengan makhluknya, itu Allah berkenan. Tapi kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, ya itu hak Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Apapun itu. Lalu inti dari sumpahnya, Allah ingin menjelaskan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan melalui tahapan demi tahapan dalam kehidupan. Ini fase kita hidup. Mulai dari alam ajali, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dibangkitkan, lalu kita nanti mengalami proses-proses sampai surga atau neraka. Ini konsep orang yang beriman. Kita diciptakan dari saripati tanah dengan proses melalui kehamilan sampai terlahir anak. Itu Allah yang menciptakan. Terus kita hidup sekarang di dunia. Nanti setelah ini ada lagi hidup yang lain. Jadi hidup di dunia ini ujian terakhir. Kita gagal, ya sudah. Tahapan berikutnya celaka gitu. Makanya dunia ini darul ibtila wal imtihan. Tempatnya ujian. Akhirat darul jaza. Tempatnya balasan. Dengan kita mengetahui kehidupan kita ini bertahap seperti ini, semoga timbul dalam diri kita sekarang di dunia kita persiapan untuk beralih kepada kehidupan yang lain. Jangan kemudian kita merasa akan lama hidup di dunia ini. Tidak, ya. Umat Nabi itu umurnya 60 sampai 70. Ada yang lebih dari itu, tapi sedikit. Dan kita sudah harus warning sejak muda. Kita ini akan mati. Sebagaimana nasihat dari salaf atau nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anggap diri kita ini penghuni kubur. Jadi itulah kehidupan. Kemudian, fama lahum la yu'minun. Perkara apa yang menghalangi mereka sehingga tidak beriman? Ini orang-orang kafir.
Padahal sudah jelas ya dulu. Mujizat-mujizat. Kemudian mereka ketika dibacaan Al-Quran tidak sujud. Tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Nah di sini disunahkan kalau kita baca ayat sajadah kita sujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Karena memang watak mereka itu mendustakan dan menyelisih kebenaran. Tapi Allah tahu apa yang di dalam hati mereka. Mereka mengingkari padahal mereka tahu Al-Quran itu benar. Tahu kebenaran dan mengingkarinya. Ini sifat mereka. Mending kalau ada orang yang mengingkari Al-Quran karena tidak tahu. Setelah diberitahu, diharapkan dia bisa nerima. Ada sebagian yang dia tahu tapi mengingkari. Ini bahaya. Tahu Al-Quran itu benar, tahu Islam itu benar, tapi dia tidak mau melaksanakan. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini kabar gembira, tapi isinya kesengsaraan. Ya, ini celaan. Berikan kabar gembira berupa azab. Karena memang layak orang-orang kafir itu dapat azab. Ini celaan namanya. Berikan kabar gembira, mestinya dengan hal yang mengenakan. Ini dengan azab. Ini celaan namanya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak akan terputus. Ini orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, wa'addau ma faradahullahu alaihim, melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, maka bagi mereka pahala di akhirat yang tidak akan terputus. Nikmat akhirat itu tidak terputus. Nikmat akhirat tidak akan terputus. Nikmat dunia ada batasannya dengan kematian, dengan sakit. Sengsara dunia juga ada akhirnya. Tapi di akhirat tidak ada akhir. Di sini juga menunjukkan ya, kita ini butuh amalan yang terus mengalir untuk bekal kita di akhirat. Makanya coba pikirkan, ya, renungkan. Apa amalan apa yang sudah kita lakukan yang bisa nanti di akhirat kita bisa memetik buah. Ya, kadang manusia itu mengkondisikan gimana supaya nyaman di masa tua. Tapi sedikit manusia yang mengkondisikan bagaimana nyaman di akhirat. Padahal kenyamanan di akhirat itu lebih penting dari segalanya. Kenyamanan di akhirat lebih penting dari segalanya. Baik, demikian akhir dari tafsir surah Al-Insyiqaq. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di tafsir surah Al-Mutaffifin dan surah yang lainnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.